Oke. Nah, ini jadi awal mula saya coba mempelajari topik ini itu karena saya ingin berasal dari rasa ingin tahu ya tentang sumber karbohidrat yang sebenarnya ada di sekitar saya, karena waktu itu saya emang pengen cari tahu gitu untuk makanan sumber karbo yang lebih lebih nyaman di perut, karena waktu itu emang sering ngeluh dengan perut yang nggak enak lah atau kayak kembung lah. Nah, itu apa aja sih? Nah, ketemunya ya ini kayak roti gandum, terus habis itu oatmeal, dan setelah dicari tahu kan sebenarnya bahan-bahan makanan itu berasal dari jauh, maksudnya mereka nggak ditanam di Indonesia karena memang jenis tanaman endemik ya. Nah, dari situ akhirnya coba cari tahu dan menemukan 14 jenis tanaman pangan ini. 3 dari serealia dan sisanya dari umbi-umbian. Itu oke. Kalau ngomongin soal hubungannya dengan rendah karbon mungkin nanti aja ya, sambil jalan sambil kita kenalan sama tanaman-tanaman ini. Karena sebenarnya kalau mau dirunut alasannya memang ini emang nyari yang paling deket ya, karena emang jenis-jenis tanaman ini ya, terutama yang umbi-umbian itu biasanya kalau saya pribadi cuma kenal dari ubi jala dan ubi kayu. Sedangkan ubi-ubi yang lain ini atau talas sama apa nih, kimpul. Sedangkan ubi-ubi yang lain ini udah nggak ngerti. Bahkan maksudnya misalnya apa bener-bener asing gitu, dan ternyata emang ada gap informasi yang sebetulnya makanan ini tuh juga dulu sempat dikonsumsi. Saya sempat nanya ke simbah buyut saya waktu itu. Jadi memang makanan-makanan ini jadi bagian dari pola konsumsi zaman dulu. Jadi nggak cuma mengandalkan nasi putih aja waktu itu, tapi ya ini karena memang produktivitas beras waktu itu masih rendah ya. Jadi panen itu cuma setahun sekali, sedangkan sekarang kan panen beras itu bisa setahun 3 kali. Terus ya itu akhirnya karena emang pemerintah memusatkan waktu itu apa sih namanya? Kok penghijauan? Aduh lupa. Pokoknya revolusi hijau. Oh iya, revolusi hijau. Nah, itu otomatis sumber pangan itu terpusat sama beras, dan sumber-sumber pangan atau karbohidrat yang lainnya itu jadi tersingkir. Dan ya lama-lama kalau misalnya kita nggak kenal kan mereka juga kalau nggak ditanam dan nggak dimakan itu ya mau nggak mau mereka akan hilang gitu. Nah, di sini saya ingin coba maksudnya mengenal kembali gitu dan mendokumentasikan tanaman-tanaman pangan ini melalui buku visual waktu itu. Ya, oke. Langsung aja ke yang pertama, ada jagung. Nah, ini kok mau jalan. Nah, ini jagung sendiri sebenarnya berasal dari bangsa Indian, daerah dataran tinggi Meksiko. Tapi sekarang sudah menyebar ke banyak negara, dan beberapa penghasil jagung yang terbanyak itu ada di daerah Amerika Serikat, Amerika Latin. Kalau di Asia itu ada di India, Cina, dan Thailand. Nah, tanaman ini termasuk tanaman yang butuh pengairan cukup banyak ya. Jadi makanya kenapa akhirnya dia ditanam waktu mulai musim penghujan. Oh ya, ini nanti aja bahas ini deskripsi ini ya. Jadi ya teman-teman udah cukup familiar ya sebenarnya kalau dari bagian-bagian jagung itu ada apa aja. Yang ini tongkol, terus habis itu ada bijinya, dia ada bunga jantan yang di ujung di ujung tanamannya, terus bunga betinanya ini yang ada di keluar dari kelobot si tongkol jagung. Terus ini daun jagungnya, dia memanjang, terus habis itu dia teksturnya yang atas itu agak berbulu, yang bawah licin. Ya kurang lebih semacam itu. Tingginya bisa sampai antara 1 sampai 2,5 meter. Nah, yang kita tahu di pasaran itu
ada tepung jagung dan pati jagung atau kita kenal sebagai tepung maizena. Nah, kalau tepung maizena ini biasanya emang dijadikan pengental, sedangkan kalau tepung jagung itu bisa juga jadi substitusi kue. Nah, ini hubungannya dengan sumber karbohidrat tepung terigu ya, karena tadi kan kita atau saya sempat bahasnya ke nasi putih aja, tapi ini juga agak menyinggung tepung terigu yang berasal dari tanaman gandum yang kita sendiri juga nggak nanam, otomatis 100% gandum yang kita konsumsi itu diimpor gitu. Nah, jadi di sini ada maksudnya substitusi biar kita tuh nggak bergantung, walaupun sebenarnya tetap tepung terigu itu yang paling dibutuhkan di banyak menu makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, tapi sebenarnya kita bisa mulai coba mensubstitusi gitu, dan kayak coba mempelajari rasanya, terus kebutuhannya, teksturnya itu seperti apa, karena memang nggak bisa 100% kita menggeser si tepung terigu ini dengan tepung-tepung dari tanaman pangan lokal. Itu. Nah, ini bisa dilihat sendiri teman-teman, untuk kandungan gizinya ini per 100 gram ya, dan dia yang versi mentahnya. Jadi kalau misalnya diolah, direbus gitu, terus atau diolah, dibakar, dan yang lain-lain itu udah beda lagi kandungannya. Nah, ini untuk cara nanamnya sebenarnya nggak panjang ya penjelasannya, cuma ini ada sedikit gambar ringkas banget yang bisa semoga teman-teman pahami ya. Nah, ini kalau misalnya mau nanam jagung itu ada baiknya tanahnya digemburkan dulu, terus dicampur dengan tanahnya dicampur dengan pupuk dan kompos, terus dibikin bedengan setinggi 25 cm, terus lebarnya 30 cm, dan jarak antar bedengan ini bisa sekitar 70 cm. Nah, ini yaitu tadi saya sempat bilang kalau karena dia butuh air yang banyak, jadi memang baiknya ditanam waktu mulai musim hujan. Terus habis itu dia butuh disiangi, jadi dia kayak dibersihin gulmanya, terus habis itu pembumbunan dia untuk memperkokoh batang jagungnya biar nggak mudah roboh. Terus habis itu dia juga perlu penjangan, tanaman-tanaman yang mengganggu ini bisa dibersihkan. Dan biasanya ada hama. Nah, hamanya ini yang tergambar di samping ini. Untuk pemanenannya sekitar 90 hari, berarti 3 bulanan ya. Oke, itu. Singkatnya semacam itu ya. Ini dari jagung. Jadi dia selain diolah jadi tepung dan pati, biasanya kita kalau misalnya ada juga olahan nasi jagung ya. Nanti kita bisa lihat agak di halaman terakhir itu ada beberapa teman yang jual ini ya, sumber-sumber karbo yang selain nasi putih. Oke, lanjut ke jali. Oh ya, tadi kita lupa nyebut nama ilmiahnya ini karena nama ilmiahnya penting sih. Coix lacrima jobi. Ini kadang sering ketukar sama barley namanya. Jadi jali itu nama lainnya itu Chinese pearl wheat atau gandum mutiara Cina. Bahasa Inggrisnya job steers. Terus dikenal juga dengan mayuen. Kalau di Indonesia dikenal dengan hanjeli atau jelai. Nah, dia memang bentuknya mirip sama barley, tapi kalau barley itu Hordeum vulgare nama ilmiahnya. Nah, memang dia nggak ditanam di negara tropis ya kalau barley itu. Oke. Terus habis itu semoga ini kelihatan cukup jelas ya. Jadi kalau jali sendiri itu kan ada yang dibikin manik-manik, ada juga yang bisa dikonsumsi. Nah, yang biasanya dibikin manik-manik itu yang warnanya keputihan kulitnya. Jadi dia ada kulit keras gitu. Sedangkan kalau ini agak kecoklatan ya. Nah, emang dia perlu disosoh atau dihilangkan kulitnya. Nah, bentuknya jadi dia udah agak pecah-pecah sih yang saya dapat
di Jogja. Ini diolah sama teman-teman sekolah Pagesangan di Gunung Kidul sana. Bentuk tanamannya mirip dengan jagung, tingginya juga sekitar 1 sampai 2,5 meter, 1 sampai 2,5 meter. Terus daunnya juga sama, maksudnya dia memanjang, terus juga teksturnya yang di atas berbulu, yang bawah licin. Terus apalagi ya? Nah, bedanya dengan jagung, dia itu bisa bertahan hidup di berbagai jenis tanah, seperti yang kurang subur dan yang kering. Makanya kenapa teman-teman sekolah Pagesangan kan di sana memang tanahnya nggak sesubur di daerah Bantul, Sleman atau Jogja ya, yang di daerah DIY. Nah, makanya kenapa tanah di memang nggak terlalu banyak perawatan. Walau sebenarnya kalau misalnya ditanam di tempat yang subur, itu dia menghasilkan biji-bijian yang lebih, serealia yang lebih bagus gitu. Tapi dia juga sebenarnya bisa ditanam di tanah yang subur itu. Tanahnya 120 hari ditandai dengan biji yang udah berisi, terus kalau di tanah itu keras dan warnanya juga udah mulai agak keputihan. Itu. Ya ini kandungan gizinya juga lagi yang versi mentahnya ya, yang belum diolah, dan ini takarannya 100 gram. Pengolahannya mirip ya dengan jagung. Ya, ini masih mirip sih sebenarnya. Cuma emang hasil panennya dia emang harus ditumbuk untuk menghilangkan kulit ininya ya, kulit yang keras itu. Itu selebihnya sama aja sih. Itu lanjut ke sorghum. Ini di sorghum ini, nama ilmiahnya juga sorghum ya. Tapi dia juga kalau di Jawa itu dikenal sebagai cantel. Terus nama lainnya juga ada jagung centrik, degem, gandrung, dan lain-lain. Bahasa Inggrisnya juga tetap sorghum. Nah, di sini itu banyak yang dikenal versi sorghum putih. Walaupun sebenarnya ada varietas lain sih, dan warnanya lebih macam-macam lagi. Cuma yang biasa kita kenal yang ini ya, merah dan putih. Dia kebanyakan di makanan utama di Afrika. Dia juga sama kayak jali tadi, dia tahan di daerah yang kemaraunya panjang. Terus habis itu dia juga panennya kurang lebih 90 hari, atau sebenarnya tergantung dengan varietasnya ya. Terus apa lagi ya, kandungan gizinya bisa dilihat sini. Nah, ini ada biji utuh sama biji giling, ternyata beda juga kandungannya. Karakteristik tanamannya juga masih sama dengan jagung yang tadi. Dia tingginya bisa sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Daunnya juga masih sama, memanjang. Jadi memang tipe-tipe serealia yang sama ya ini. Cuma memang dia di ujung, biji-bijiannya ada di ujung, sedangkan kalau jagung tadi di tengah ya, pakai tongkol gitu. Cara namanya juga sama, cuma nah ini beda lagi di pengolahannya. Dia perlu dijemur dulu. Jadi dia perlu diikat dan dijemur di. Nah, kenapa diikat tuh karena memang untuk memudahkan kayak di balik, proses balik ketika jemur ya, karena memang kadang ada sisi yang kering, ada yang belum gitu. Nah, itu bukan untuk proses kembalikan. Terus baru habis itu kayak dipreteli gitu dari malaynya. Dan saya pernah nyoba konsumsi masak ini di rice cooker, tapi lupa direndam. Nah, jadi memang caranya itu harus direndam dulu seharian sebelum besoknya dimasak, karena kalau enggak bakalan lama banget, dia memang keras teksturnya itu. Jadi sempat sampai sejam lebih itu waktu masak pakai rice cooker. Gitu. Jadi memang ada cara-cara tertentu untuk mengolah tanaman-tanaman ini gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sambil nanya, karena ini masih panjang perjalanan kita. Ini baru 3 jenis serealia. Kita akan lihat ke umbi-umbian ya. Nah, ini ada beberapa jenis menu yang bisa teman-teman coba. Jujur aja, sebenarnya saya belum nyobain semua.
Terus untuk soal nanam juga saya belum ada pengalaman nanamnya, karena emang ini data sekunder ya yang saya dapat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman di nanamnya atau bahkan ngolah masakannya juga, nanti bisa sambil kita sharing-sharing. Oke, ini lanjut ke umbi-umbian. Yang pertama ada gadung dengan nama ilmiahnya Dioscorea hispida, atau dia dikenal juga versi bahasa Inggrisnya itu namanya Queensland Arrowroot. Atau dia juga dikenal sorry, bukan itu. Asiatic bitter yam atau intoxicating yam. Jadi memang dia itu termasuk tanaman liar ya, atau semi liar, karena memang dia tumbuh di hutan atau juga biasanya di kebun. Bisa dikenali dengan batang yang merambat ke kiri. Jadi dia memang melilitnya ke kiri. Terus dia itu batangnya bulat, ada durinya. Semoga ini kelihatan ya. Jadi di sini itu, Nah, ini versi batang dan tangkai dan daunnya. Kalau di zoom itu jadi kayak gini. Ini ada duri-duri kecil di tangkainya. Semoga kelihatan. Itu ciri-ciri batangnya. Terus habis itu umbinya, dia emang bulat, agak lonjong. Dan dia emang ditutupi banyak akar atau ini ya, rambut yang tebal. Bahkan dia sampai menyembul ke permukaan tanah si akar atau rambutnya ini gitu. Terus habis itu ini bunganya dan ini daunnya. Jadi dia emang merambat, jenisnya yang merambat. Terus kandungan gizinya versi mentah dan takaran 100 gramnya. Nah, dia itu mengandung racun yang disebut dioskorin. Dia bisa bikin gatal kulit. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman sempat nemu keripik gadung di toko-toko keripik gitu, toko-toko camilan, nah itu juga harus hati-hati sebenarnya konsumsinya, karena kalau misalnya ngolahnya itu nggak benar, itu dia bisa bikin keracunan dan itu bisa sampai kayak hilang kesadaran gitu. Itu lumayan, maksudnya lumayan sempat sih. Bukan saya yang mengalami, tapi orang tua saya waktu itu sempat kayak mau pingsan, padahal cuma habis makan ini keripik gadung. Nah itu jadi kalau misalnya dia memang harus diolahnya itu dikupas umbinya, terus dicuci di air yang mengalir, terus dia direndam air hangat plus garam selama 48 jam. Nah, setiap 24 jam itu diganti airnya, yaitu untuk menghilangkan racunnya itu. Nah, terus habis itu kalau untuk diolah jadi keripik gadung itu emang dia dilumuri abu dapur dulu, terus diinjek-injek sampai airnya keluar, baru dijemur, terus kering sampai kering, baru dicuci. Nah, jadi emang untuk ngolah, kalau misalnya teman-teman sempat lihat tanaman ini dan mau ngolah, itu juga harus hati-hati, harus tahu juga cara ngolahnya. Terus kalau untuk penanamannya, dia sebenarnya tinggal cari umbi yang kecil, atau sebenarnya bisa ambil dari umbi yang besar ini untuk dijadikan bibit, tapi yang penting ada mata tunasnya. Jadi dia ditunggu sampai kurang lebih mungkin sebulan atau 2 bulan ya, pokoknya di tempat yang teduh sampai dia muncul tunasnya. Terus dia sambil nunggu itu biasanya sambil nyiapin lahan. Ini juga lagi-lagi ditanam di musim awal musim penghujan. Dan dia butuh tempat kayak tanaman kekayuan yang bisa dijadikan si tanaman ini untuk melilitkan tangkainya ya, atau batangnya itu. Terus habis itu dia bisa dipanen setelah 4-5 bulan. Dengan ciri-cirinya si daunnya ini bakal menguning atau dia mulai layu gitu. Itu sedikit tentang si gadung. Makanya kenapa dia disebut tadi Asiatic bitter yam atau intoxicating yam.
Oke, kita lanjut ke ganyong. Namanya kan Edulisker. Dia bentuknya mirip laos. Jadi emang apa namanya, waktu pertama kali lihat juga kayak, loh ini emang umbi-umbian ya, atau bukannya bumbu masak gitu. Ternyata emang umbi gitu. Jenisnya ada 2. Ada yang putih dan juga ada yang merah. Perbedaannya ya ini, kalau misalnya dari daunnya sendiri, ujung si daunnya yang umbi ganyong merah tuh ya ada merah-merahnya, sedangkan kalau yang ganyong putih dia full hijau aja gitu. Sedangkan kalau di umbinya ini agak kurang kelihatan, tapi di sini sebenarnya dia ada warna-warna kemerahannya di ujung umbinya. Kalau yang putih ini dia full putih. Nah, ini yang tadi disebut Queensland Rawroot. Dari versi bahasa Inggrisnya itu, dia dari Amerika Selatan dan tersebar di Asia, Australia, Afrika, dan Polinesia. Ini juga sebenarnya masuk ke tanaman liar atau semi liar. Dia bisa tumbuh di berbagai jenis tempat. Olahannya, ya ini dari pati ganyong ini, itu bisa jadi mie soun. Jadi di Jogja sebenarnya ada sih, tapi saya lupa waktu itu mereknya apa. Tapi dia ngolah mie dari si pati ganyong ini. Terus dia juga bisa jadi cendol, karena memang kalau pati itu kan apa ya, outputnya jadi lebih kenyal gitu. Makanya kayak cendol, terus cenil, nah itu tuh dari pati. Terus dia juga bisa jadi campuran roti. Nah ini juga apa namanya, agak trik ya, maksudnya kalau mau pakai tepung atau pati dari umbi-umbian itu karena memang mereka nggak punya gluten, jadi untuk makanan atau untuk jenis olahan yang dia perlu ngembang, misalnya kayak donat, itu dia nggak cocok karena emang dia nggak punya itu ya gluten. Jadi dia emang lebih pasnya diolah ke kue-kue basah atau kue kering. Kue kering pun juga dia jatuhnya gampang pecah. Jadi kalau misalnya kita makan itu dia kayak langsung di dalam mulut itu jadi kayak langsung pecah gitu, gampang pecah. Itu bedanya dengan si tepung terigu ya, yang memang mudah diolah jadi apa aja. Nah, sedangkan untuk kita ngolah dari tepung-tepung umbi-umbian ini memang perlu apa ya, kita perlu tahu juga karakteristiknya. Jadi bisa olahannya juga nggak mengecewakan gitu. Ini dia masih sama ya kayak apa namanya tadi si gadung. Jadi cari umbi yang kecil atau bisa motong dari umbi induknya. Terus dicari yang ada mata tunasnya. Terus dia ditunggu sampai muncul tunasnya. Ditanam juga pas awal musim penghujan. Ini ada beberapa jenis ini ya, maksudnya kalau misalnya mau dipanen untuk konsumsi kayak direbus aja gitu bisa 6-8 bulan itu udah bisa dipanen. Tapi kalau misalnya untuk diolah jadi pati, terus jenang, dodol, soun dan lain-lain itu memang dia agak lama. Dia perlu 10-12 bulan sampai patinya itu bagus. Itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya karena ini agak membosankan. Semoga aja nggak membosankan ya teman-teman, karena ini agak Pak banyak. Vicky, ada yang 14. tanya. Dan kita udah oh ya, ada di mana nih? Ada di chat. Beberapa orang bertanya soal materinya. Apakah bisa gitu. dibeli bukunya? Kalau beli, gimana caranya? Oh, oke. Materi bisa di-copy, materi nanti bisa di-copy. Cuma emang ini ringkas banget ya. Saya cuma kasih lihat visualnya, yaitu foto sama beberapa ilustrasinya. Tapi kalau untuk detail, nah ini bisa dibeli bukunya. Cuma sebenarnya kalau sekarang masih stoknya terbatas, nggak tahu ada berapa, tapi masih ada sebenarnya. Nah, nanti bisa kontak ke Malik kali ya, ke adminnya MIRK nanti. Begitu. Oke. Ini ada yang angkat tangan, Ken Andari. Saya persilahkan. Ken Andari.
ingin bertanya atau ingin ya, bicara? Mbak Vicky. Ya. Aku mau nanya ini Mbak Vicky nulisnya ilustrasinya ini ya apa cat air ya? Iya betul, cat air ini Mbak. Oh. Jadi emang cat air manual, dibuat manual waktu itu. Iya aku tertarik, ini detail banget soalnya sampai bisa kayak gini. Terus berapa lama Mbak kalau yang Mbak Vicky butuh waktunya untuk mengamati dan mencatat gitu ini semua gitu? Waktu itu saya sebenarnya kalau untuk nyusun buku ini mungkin sekitar 6 bulanan ya, tapi karena saya juga sambil nyusun laporan tugas akhir waktu itu, jadi emang disambi-sambi sih akhirnya. Itu sekitar setahun, jadi totalnya sebenarnya setahun. Tapi kalau misalnya cuma untuk nyusun buku ini kayaknya 6 bulanan waktu itu sebenarnya kalau dihitung-hitung. Ini jadi saya waktu itu ngambil fotonya itu sebenarnya sebelum mereka. Jadi saya sempat datang ke beberapa petani ya. Kalau untuk umbi-umbian ini saya datang ke petani di Kulon Progo. Ini semua jenis umbi ini ada di sana, ada di namanya Mekarsari. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di slide terakhir, nanti saya sedikit menceritakan tentang petaninya. Terus habis itu saya dibantu untuk padahal belum saya panen, tapi Pak Kemen ini salah satu petaninya itu bantu saya untuk ngambil bedol si umbinya, terus untuk ngambil daunnya juga untuk saya potret waktu itu. Jadi cepet sih Mbak untuk kalau untuk bukunya ya udah cuma tinggal motret, terus habis itu saya coba cari visual umumnya, karena emang di lapangan itu kan emang kadang saya nggak bisa dapat secara utuh ya, maksudnya bisa ada bunganya, bisa ada umbinya, terus daunnya masih masih segar, karena emang di lapangan bunganya udah nggak ada atau dia udah agak layu. Nah, akhirnya disupport dengan gambar ilustrasi ini. Oke, jadi banyak dibantu sama itu ya, warga juga ya, maksudnya yang benar-benar orang lokal lah gitu istilahnya gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi aku kira tuh misalnya Mbak Vicky benar-benar mengamati dari awal. Oh, enggak. Iya. Yeah. Terus tapi dari paparan Mbak Vicky tadi, kalau yang aku tangkap memang sih mungkin ya kendalanya kenapa tanaman-tanaman ini kurang pamor gitu dibandingkan nasi putih ataupun gandum, terigu dan sebagainya adalah karena ya itu tadi ya, ada banyak cara, banyak step-step untuk sebelum dia layak konsumsi gitu kayaknya ya. Dan mungkin dari masa tanam yang panjang gitu yang didapatkan mungkin nggak seberapa, aku kira kayak gitu sih Mbak kayaknya ya. Atau menurut Mbak Vicky gimana, mungkin bisa dibagikan lagi informasi menurut Mbak Vicky? Ya, sebenarnya kalau misalnya kenapa tanaman ini nggak dikonsumsi lagi itu ya, kalau misalnya kita mau flashback ke belakang, sebenarnya itu juga karena kebijakan pemerintah ya waktu itu, si revolusi hijau itu. Karena sebenarnya zaman dulu orang yang makan ini gitu, karena produktivitas beras kan masih rendah ya, dia setahun sekali. Jadi ketika beras itu udah habis, terus mereka nggak bisa makan beras lagi ya, mereka akhirnya makan ini persediaan karbohidrat yang lain gitu. Dan memang rasanya juga beda ya dengan nasi putih, karena memang kalau nasi putih itu emang yang paling enak dimakan dengan apapun gitu. Sedangkan kalau ini kan rasanya macam-macam ya, ada yang kebanyakan hambar sih, kebanyakan hambar. Jadi otomatis ya udah, ketika kebijakan udah berubah, terus produktivitas beras waktu itu juga udah mulai naik sampai setahun bisa 3 kali panen. Otomatis si tanaman-tanaman ini ya udah jadi mudah tersingkir gitu. Dan hitungannya ribet ya mungkin kalau buat kita orang sekarang gitu. Kayak kalau misalnya harus tanam sendiri ya gitu. Kecuali kalau misalnya kalau teman-teman mau nyobain yang lebih praktis, untuk sekedar kenalan dulu lah, paling nggak harus sampai ke nanam terus habis itu ngolah sendiri, karena emang kalau nggak ngerti takutnya keracunan gitu kan. Nah, nanti di akhir slide itu ada beberapa, tapi ini khusus Jogja ya yang bisa teman-teman cobain, maksudnya mau nyobain olahan dari ini ya, dari serealia dan si umbi-umbian ini gitu sih Mbak.
Apakah bisa diterima atau ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, bisa Mbak, lanjut aja. Oke, Makasih. siap, sama-sama. Oke, kita tadi nyampe ke Ganyong ya, berarti sekarang kita masuk ke Garut. Oke, ini di kolom chatnya udah aman semua ya? Oke, lanjut. Lanjut ke Garut. Oke, nah ini Garut itu nama ilmiahnya Marantha Arundinaceae. Oke, jadi dia itu tingginya sekitar 1,5 meter ya. Umbinya dia warnanya putih memanjang dan dia nggak terlalu besar ya, dia kayak seukuran berapa ya, 3 jari atau 4 jarian gitu, dijadiin satu, sekitar itu apa namanya ukuran umbinya, kecil memanjang, warnanya putih, terus dia beruas-ruas. Dia juga biasa tumbuh di pekarangan atau di ladang atau di bawah pepohonan yang di tempat yang teduh gitu. Dia juga biasanya diolah jadi pati. Dia juga sama kayak ganyong sih sebenarnya. Apa ya namanya, karakteristiknya ya, dibikin kue gitu, terus habis itu juga jadi makanan bayi. Terus dia juga apa namanya? Dia juga dipanennya masih sama kayak ganyong. Ya, sekitar bisa 6-8 bulan atau 10-12 bulan. Bisa dilihat dari si batang dan daunnya yang mulai layu. Nah, tapi untuk apa namanya, untuk cari bibitnya itu ya dia harus dipotong-potong dulu sampai tumbuh mata tunasnya ke arah atas, terus baru ditanam. Terus dia ya lagi-lagi perlu perawatan ya, maksudnya disiangi lah, terus habis itu dikasih pupuk. Oke, lanjut. Ini ada gembili dengan nama ilmiahnya Dioscorea aculet. Dia masih sama atau masih satu apa ya, keluarga dengan si gadung tadi. Dia kan juga pakai nama Dioscorea ya. Dia ini, si gembili ini bedanya dengan gadung tadi, dia arah lilitnya ke arah kanan. Batangnya juga agak berduri. Nah, semoga ini bisa dilihat. Jadi dia durinya itu ada di sini. Kalau tadi si gadung itu kan di apa namanya, di tangkainya ya. Nah, kalau si gembili ini di ujung-ujung apa namanya ini, daun tangkai daunnya itu. Di antara bunga dan tangkai daunnya. Terus dia bentuk umbinya itu bulat cenderung lonjong. Terus warna dagingnya atau daging umbinya itu putih. Terus apa lagi ya? Ya itu sih, kurang lebih itu untuk karakteristik si gembili. Nah, sebenarnya itu dia dikenal juga sama satu temannya namanya Gembili Gembolo. Cuma sebenarnya juga ada sih kemarin Gembolo di apa namanya, petani yang saya datangi. Cuma di sana nggak dikonsumsi ternyata. Karena dia itu nggak tahu ya, mungkin masih belum ngerti cara ngolahnya gimana dan karakteristik umbinya gimana. Jadi kalau Gembolo itu dia cenderung warnanya lebih gelap. Terus dia ditanamnya bukan ditanam, umbinya itu gantung di atas permukaan tanah, jadi bukan di dalam tanah. Itu Gembili Gembolo. Tapi akhirnya yang saya input ke buku ini tuh cuma si gembili aja. Dia juga sama ya cara apa namanya, pembibitannya itu dipotong-potong, cari mata tunasnya, terus ditunggu sampai bertunas, sambil nyiapin lahannya yang dicampur dengan apa nih namanya, abu dapur dan sampah daun. Terus ya ini dia disiapkan juga tanaman kekayuan ya untuk tempat dia ngerambat. Terus ini si apa namanya, hamanya ya, hama yang biasanya mengganggu pertumbuhan si gembili ini. Ini terus lanjut ke kimpul. Nah, kimpul ini masuk ke atau nama ilmiahnya Xanthosoma sagitifolium. Ini dengan talas. Berikutnya ada talas ya setelah
beberapa umbi yang lain. Nah, dia sendiri kimpul sendiri tuh ada beberapa jenis. Nah, yang kemarin saya temui di Kulon Progo itu ada kimpul gendrok dan kimpul manol. Yaitu bedanya yang satu memanjang, yang satu dia lebih bulat. Terus habis itu kandungan gizinya bisa dilihat sendiri di situ. Dia ini nah, kalau bedanya dengan talas itu sebenarnya bisa dilihat dari umbinya, terus bentuk daunnya sama letak tangkai daun. Cuma sebenarnya kalau setelah di lapangan itu untuk membedakan daun si kimpul dengan daun talas itu susah juga karena saya pikir waktu itu daun si kimpul ini dia lebih kayak lebih gerumpel-gerumpel gini loh. Tapi enggak juga gitu. Ternyata di lapangan si daun talasnya itu juga ada juga yang modelannya kayak gini. Sebenarnya paling gampang ya itu akhirnya kita ngelihat umbinya ya. Jadi dia ada umbi indukannya, terus dia dikelilingi sama anakan, umbi anakannya. Nah, biasanya dipakai untuk pembibitan itu dia dari umbi induknya yang dipotong-potong dan dia cari mata tunasnya sampai tumbuh si tunas. Terus ya nanamnya juga sama sih, masih sama kayak yang lain. Dia itu ada juga yang bikin rasa gatal karena ada kandungan kalsium oksalatnya. Cara ngolahnya ya lagi-lagi dicuci ya dengan air yang banyak, terus ya harus dikukus atau direbus dulu untuk mengurangi si kandungan yang bikin rasa gatalnya itu. Itu untuk kimpul. Bentar. Oke. Nah, ini kleci. Kleci ini nama ilmiahnya Coleus tuberosus. Dia itu ukurannya kecil. Jadi tingginya itu tinggi tanamannya sekitar 50 cm ya paling tinggi. Dia kayak semak gitu. Terus habis itu umbinya kecil-kecil. Biasanya dia juga warnanya hitam gitu, cuma ini karena udah agak dibersihin jadi memang lebih cerah. Dia juga dikenal sebagai kentang Jawa atau kentang peci. Bentuknya memang nggak sebagus kentang yang bulat, halus, dan utuh besar gitu ya, tapi dia memang lebih kecil-kecil, dia kayak seukuran ibu jari gitu. Kecil emang tanamannya. Terus ya itu, dagingnya warnanya putih dan kadang biasanya dia diolah jadi campuran sayur ya atau oseng-oseng gitu, dicampur sama sayur yang lain, atau cuma direbus aja terus udah dijadikan cemilan. Nah, untuk pembibitannya ya dia pakai umbi-umbiannya itu terus disimpan di tempat yang gelap atau di bawah kolong gitu sampai tumbuh tunasnya. Terus masih sama dengan yang lain, terus ditanam ke lahan yang udah disiapkan juga tanahnya. Bisa juga dibikin bedengan, walaupun sebenarnya saya sempat ngelihat ada juga yang dia nanam di pot gitu. Cuma ya memang akhirnya yang bisa ditanam dan dipanen itu memang sedikit jauh beda kalau misalnya ditanam di lahan yang udah disiapkan menggunakan bedengan gitu. Tuh. Terus dipanennya ini bisa 4 sampai 5 bulan. Terus nanamnya juga ya awal-awal musim penghujan ya, karena memang untuk memudahkan pengairannya selama masa tanamnya. Itu. Terus lanjut ke suwak. Ini dengan nama ilmiah Amorphophallus campanulatus. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada bunga bangkai. Nah, sebenarnya ini termasuk salah satu ini ya, maksudnya dia di masa hidup si suwak ini tuh dia ada masa berbunga. Oh ya, ini ada yang raise hand ya, Mbak Aisyah Hilal. Halo Mbak, silakan Mbak. Selamat malam, sorry. Iya, halo. Malam. Iya, silakan Mbak, nggak apa-apa. Memutusmu sebentar. Aku tiba-tiba kepikiran atau mungkin tadi aku juga maaf tadi terlambat, mungkin aku ketinggalan atau malah mungkin ini bagiannya nanti di belakang. Ada keterangan nggak soal tanaman-tanaman ini selain umbinya tapi bagian lainnya bisa dimanfaatkan atau tidak, misalnya daunnya gitu Mbak?
Oke. Kalau untuk pemanfaatan yang lain, karena sebenarnya kalau di awal tadi kan saya emang cari sumber karbohidrat, jadi emang fokus saya memang di umbi-umbiannya sih. Jadi saya nggak begitu mencari tahu soal olahan lainnya dari tanaman itu sih. Jadi mohon maaf, yang saya tahu cuma di umbinya aja sih. Tapi untuk olahan yang lain saya masih harus belajar lagi nih. Oke, Gitu. nggak Atau apa-apa. mungkin Oke, nggak apa-apa. Makasih, Mbak. Oke, siap Mbak Ilal. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi karena memang fokusnya di umbi dan sumber karbohidrat, jadi memang saya nggak begitu cari tahu sih soal olahan daunnya. Tapi sebenarnya saya sempat ada sedikit menjelaskan sih di buku yang saya susun waktu itu, di akhir bagian di cara menanamnya itu sebenarnya ada beberapa pemanfaatan sih, kayak misalnya ada sih beberapa daun yang bisa diolah jadi sayur. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman masih penasaran bisa, ini bukannya promosi ya, tapi sebenarnya sekalian kalau misalnya ada yang mau menanyakan bisa ngecek di bukunya, karena saya juga nggak begitu ingat-ingat banget dengan pemanfaatan dari selain umbinya gitu. Walaupun nggak semua ya, tapi hanya beberapa gitu Mbak Ilal. Oke, sambil lanjut, di suwak ini dia juga biasanya ditanam di kebun ya, karena memang ada beberapa jenis yang dia memang mengeluarkan bau bangkai gitu. Nah, dia itu namanya juga food. Dia itu cocoknya ditanam di lahan yang ternaungi. Jadi memang kenapa di kebun atau di hutan, karena memang dia butuh tempat yang teduh gitu. Terus untuk karakteristiknya, nah dia itu dipanen saat masuk usia 18 bulan. Nah, jadi berapa ya itu, 1,5 tahunan ya. Memang lebih lama ketimbang umbi-umbi yang lain, karena memang dia itu juga mengandung ada bagian yang bikin gatal, ada juga yang tidak. Itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu karena sudah bertahun-tahun tidak dilakukan pembalikan umbi. Nah, jadi memang di sini ini butuh dibalik ya umbinya. Untuk dia itu fungsinya ya menghindari rasa gatalnya, terus juga biar umbinya itu lebih besar, bisa cepat lebih besar. Terus habis itu ada juga kenapa dia yang bikin gatal itu karena dipanen saat menjelang tumbuhnya bunga. Nah, bunga di sini itu yang dimaksud adalah si bunga bangkainya itu, yang dia emang baunya kayak bangkai. Ada juga yang dipanen ketika si batangnya masih halus. Nah, jadi emang kemarin saya sempat lihat 2 versi batang si suk ini, batang di sini nih. Dia yang ada masih halus, ada juga yang dia kayak bergerigi gitu. Jadi nggak berduri, tapi kayak kalau dipegang kasar gitu. Kalau yang ini kan semoga kelihatan ya, yang ini halus, yang ini agak kasar. Itu salah satu penyebabnya. Terus penyebab terakhir adalah penggunaan pupuk kimia. Nah, untuk jenis suwak sendiri kan ini ada berbagai varietas ya. Nah, menurut hasil identifikasi petani Yogyakarta, terutama di Kulon Progo waktu itu, sekitar tahun 2005 itu ada 4 jenis suwak. Yang pertama ada suwak biasa, dia itu bunganya besar dan tercium bunga bangkai dalam jarak dekat. Ada juga suwak walur, ini bunganya lurus dengan buah kecil-kecil. Nah, seperti ini ya. Terus habis itu ada suwak ore. Ini dia bunganya mendahului buah. Ya, ini untuk daur hidupnya. Terus habis itu baru muncul daunnya. Jadi kalau ini biasanya muncul batang dan daunnya dulu baru bunganya. Nah, kalau ini kebalikannya. Terus nah ini hasil patinya lebih bagus. Dan yang terakhir ada suwak bangah. Dia itu bau bangkainya tercium cuma saat senja atau sore ya, dengan jarak 10 meter sampai 50 meter. Terus batangnya berwarna kebiruan. Nah, itu 4 jenis yang
diidentifikasi tahun 2005. Nggak tahu mungkin apakah udah ada yang baru atau masih sama infonya. Tapi kurang lebih suka itu semacam itu ya. Dia juga ditanam di awal musim penghujan. Terus habis itu dia sebaiknya di usia setahun itu dibalik karena tadi ya untuk menghindari apa namanya rasa gatal dan umbinya biar cepat lebih besar gitu. Terus ya itu dia dipanen setelah 18 bulan saat batang dan daunnya itu mulai layu. Jadi rata-rata untuk ngelihat apa namanya kapan umbi-umbian ini siap dipanen tuh ya itu kita ngelihat dari si batangnya tuh mulai kayak layu terus habis itu dia agak gulung dikit gitu. Cara memperhatikan si karakteristiknya. Itu terus lanjut. Nah ini talas yang tadi mirip sama kimpul. Ini juga disebut apa ya? Talas Bogor, ada juga nyebut talas Bogor. Terus habis itu ada yang bilang ente. Nah, dia namanya Colocasia esculenta. Beda dengan si kimpul tadi yang namanya nama ilmiahnya itu Xanthosoma sagitifolium. Jadi mereka memang beda. Bisa dilihat juga dari umbinya ya. Yang dia nggak ada anakannya, dia memang udah satu umbi induk aja gitu. Nah, untuk perbedaan daun dan batangnya saya juga masih sulit ya untuk membedakan di antara keduanya. Terus, nah ini yang bisa juga dikonsumsi ya batangnya. Jadi apa sih namanya ya? Saya lupa. Pokoknya batangnya bisa dikonsumsi. Terus habis itu tingginya sekitar 50-150 cm. Nah panennya juga tergantung varietasnya ya. Bisa 5-6 bulan atau 7-10 bulan. Itu nanamnya juga sama, dia dicari apa namanya untuk pembibitannya itu dengan memotong si apa namanya nih umbinya ini terus dicari yang ada mata apa nih namanya tunas sampai di akhirnya tumbuh tunas, ditaruh di tempat yang sejuk gitu terus baru ditanam waktu masuk ke musim penghujan gitu. Lanjut ke ubi jalar yang ini banyak kita kenal, bahkan ada di supermarket juga gitu. Beda dengan ubi-ubi yang tadi yang di pasar aja susah nyarinya, belum tentu ada. Sedangkan kalau ubi jalar ini di supermarket, beberapa supermarket itu ada. Ubi jalar, nah ubi jalar ini juga macam-macam ya. Ada yang berdasarkan warna kulitnya, ada juga jenisnya yang berdasarkan warna daging umbinya. Kalau misalnya berdasarkan warna kulitnya itu dia ada yang warna putih, krem, kuning, jingga kecoklatan, merah muda, merah ungu, dan ungu tua. Sedangkan kalau berdasarkan warna umbinya ini ada yang bisa kita lihat bareng-bareng di slide ini, ada 4. Itu yang warna putih dengan warna daging umbinya putih juga, terus ubi jalar kuning dan warna dagingnya yang kuning muda, terus oranye dengan yang warna oranye juga, terakhir yang ungu. Itu. Dari saya cek sambil cek chatnya ya. Oh ya, yang talas ini tadi lompong ya. Oke. Ya, betul. Lompong. Oke, lanjut aja, ini tinggal dikit waktunya. Ini ada ubi kayu. Cepat aja ya, kalau ubi kayu sebenarnya kalau dari tepung, dia mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ya, selain diolah jadi patinya itu, atau kita kenal dengan tepung tapioka, itu juga ada tepung mokaf. Dan ini juga bisa menjadi substitusi tepung terigu. Saya lupa, waktu itu sempat ada teman yang bikin gorengan pakai si tepung mokaf kalau nggak salah. Itu bisa juga, dan jadi cookies gitu juga dia bisa sebenarnya. Itu. Terus lanjut aja, yang terakhir ini ada ubi kelapa atau uwi. Nah, dia ini dalamnya ungu. Dia masih satu keluarga sama kelompok Diospora yang tadi ya, si siapa namanya gadung. Dan juga si gembili. Nah, cuma bedanya emang dia nggak gatel. Si uwi ini bedanya dengan yang lain itu dia nggak gatel. Terus warnanya ungu. Udah, gitu aja. Terus ini ada beberapa resep yang bisa teman-teman coba juga.
Nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini proses penyusunan apa ya ini buku visualnya. Itu saya dibantu oleh salah satu di sini salah satu apa ya dia narasumber saya namanya Bu Amalia. Beliau yang membukakan pintu saya sehingga bisa bertemu dengan beberapa narasumber lain atau petani yang lain. Jadi di sini saya ikut apa namanya ke Gunung Kidul untuk ngelihat ibu-ibu ngolah si umbi-umbian tadi. Ada yang diolah jadi keripik dan lain-lain. Terus ini yang saya ceritakan tadi, ada petani namanya Mekarsari, nanti bisa dilihat ya teman-teman kalau misalnya mau main ke sana. Ya, ada nggak ya di sini informasinya ini? Di Desa Sendangsari, Pengasih Kulon Progo, Jakarta. Nah ini kira-kira ukuran umbinya yang kita lihat tadi itu, kalau dibandingkan dengan HP ini, HP ukurannya 14 x 7 cm, kurang lebih sebesar itu. Terus habis itu, ini saya datang ke kebun keheningan di daerah Prambanan. Dia yang nanam si ini namanya Mbak Reta Margareta. Beliau itu petani pengajar sekaligus petani yang nanam salah satunya si sorghum ini. Sedangkan untuk si nasi jalinya, nah ini produk olahan jali, ini dari sekolah Pagesangan. Waktu itu mereka sempat jualan ya di pasar sehat. Jadi saya bisa beruntungnya saya tuh bisa nyoba beberapa olahan. Ini ada nasi jali, terus ini ada nasi tiwul campur sayur lodeh dan bacem tempe koro, terus ini ada bubur jali sama ada tiwul manisnya. Cuma sekarang kayaknya mereka cuma bisa diakses online. Nah ini teman-teman kalau saya mau nyoba kenalan dengan olahan-olahan yang kita lihat tadi itu, ini salah satunya ada Purple Pita Bread, dia itu dari tepung terigu dan tepung ubi ungu. Nah ini jadi kayak salah satu apa ya bentuk olahan substitusi antara tepung terigu dengan apa ya dengan tepung-tepung si umbi-umbian tadi. Ini kalau mau nyobain, ini mereka semua online ya. Kalau dulu mereka emang buka toko offline ya, tapi sekarang cuma online. Ini ada nasi apa namanya nasi jagung, terus ini nasi tiwul. Ini juga sekolah Pagesangan juga jual, nggak tahu ya. Sekarang masih jual nasi jalinya apa enggak? Nah nanti teman-teman bisa kepo sendiri ke mereka ya. Begitu teman-teman. Saya stop sharing dulu.